Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Thank you yang udah join, selamat tahun baru. Kita sapa-sapa dulu ya. Oke, Kak Feni Wijaya 29, halo. Selamat tahun baru Kak Feni Wijaya. Fen Wijaya. Halo Kak Prisil, selamat tahun baru. Hari ini tuh temanya cukup menarik sih. Kita ngebahas optimisme perekonomian domestik di 2022. Dan untuk pembicaraan hari ini kita nggak main-main nih. Serius, jelas. Dengan Kak Hosiana, nanti kita coba undang ya. Coba kita lihat 2 menit lagi. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. 2 menit lagi kita akan mulai untuk program Research Corner di tahun 2022 ini. Harus lebih menarik, harus lebih interaktif. Mungkin teman-teman yang mau bertanya ataupun yang mau tanya-tanya juga soal perekonomian domestik, itu bisa banget di Research Corner sore hari ini. Apalagi pembicaranya dari ekonom kita, dari Panin Sekuritas langsung dengan Kak Hosiana. Oke, kita sambil menunggu, kita sapa-sapa yang lain dulu. Halo, selamat sore semuanya. Oke. Gimana nih kabarnya, semua sehat-sehat ya? Teman-teman sahabat PAN semuanya. Kita masih menunggu sebentar ya. Saya coba koneksikan. Oke, kita coba cek apakah sudah bergabung ke Ananya. Oke. Kita coba sambungkan Kak Ana. Hai Kak Ana. Halo. Halo, gimana Kak Ana? Selamat tahun baru sebelumnya. Ya, selamat tahun baru. Iya. Sehat-sehat aja sih. Bentar nih, kita nyari posisinya dulu nih Kak. Nih kurang naik. Oke, harusnya udah oke nih. Sip. Kak Ana, Ya, selamat tahun baru sebelumnya. Selamat Natal juga ya. ya. Kita hari ini akan membahas soal optimisme perekonomian domestik di 2022, Kak Ana. Ada apa sih Ya. sebenarnya, Kak Ana? Ada hal yang menarik apa yang bisa disampaikan sama sahabat Pans sore hari ini, Kak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari penutup 2021 ya, dari Mhm. kinerja perekonomian, dari pengendalian COVID-19, dan juga rilis kinerja emiten, dan juga dari rilis fiskal ya, penerimaan pajak yang melebihi 100% itu indikasi yang kuat kalau pemulihan ekonomi untuk Indonesia tuh sangat-sangat. Ini maaf ya, di rumah saya ini agak hujan, jadi kalau ada suara-suara petir itu emang dari saya, jadi harap maklum Aman. ya. Di sini juga di kantor juga lagi agak-agak mendung nih, Kak. Jadi kayaknya nih bakal kena imbasnya dari rumahnya Kak Ana juga nih. Iya, balik lagi ya tadi dengan optimisme 2022. Tadi kan udah kita mention ya beberapa indikator 2021 itu sangat-sangat signifikan kuat gitu pemulihannya. Berarti untuk 2022 kita juga akan melihat pemulihan ekonomi yang sangat signifikan gitu. Nah, kan Oke. translasinya adalah gini, kalau kinerja pertumbuhan ekonominya bagus, tumbuhnya bagus, berarti kan ke emitennya juga akan positif gitu ya. Betul. Dan juga pengendalian COVID-19-nya gitu kan. Dan kalau kita lihat Indonesia ini termasuk cukup eksepsional ya kalau kita lihat terkait dengan Omicron dan juga penambahan kasus COVID-19 ini kan juga kita masih terkendali setelah pasca Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau kita flashback ke 2021 itu kan peaknya lumayan tinggi ya setelah 2 minggu setelah Natal dan Tahun Baru. Ini kalau kita lihat udah masuk minggu pertama Januari pun COVID-19 masih di bawah 500 ya, walaupun emang Betul. meningkatnya signifikan kemarin gitu ya. Nah, jadi ini yang jadi optimisme nih kalau di 2022 dengan aktivitas yang masih relatif lebih longgar, lebih padat dibanding tahun sebelumnya, nanti emiten tuh juga bisa menangkap momentum ini. Itu sih, ditambah global yang juga pemulihan ekonominya tuh tetap pesat gitu karena seperti kita ketahui ya kalau The Fed aja tuh akan menaikkan suku bunganya lebih cepat gitu tuh udah sangat-sangat di state signifikan jelas gitu. Nah berarti kalau The Fed naikin suku bunga berarti pemulihan
ekonomi di global juga sangat signifikan gitu. Jadi gejolak-gejolak koreksi ini hanya sementara aja sih, sifatnya yang temporer akibat dari COVID-19 dan juga Omicron. Tapi 2022 kita kayak lebih optimis akan lebih baik dari 2021. Oke, wow. Baru-baru awal aja udah infonya tuh udah langsung pum 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 gitu Kak. Berarti banyak banget yang menarik ya Kak di 2022 ini ya. Nah, sejauh Iya, ini kan pemulihan ekonomi itu berjalan ya Kak. Namun inflasi global tuh tercatat meningkat signifikan nih dibandingkan kondisi pasca krisis di periode-periode lampau. Bagaimana sih Kak translasi ke persepsi investornya Kak? iya, jadi gini, investor tuh akan melihat kayak inflasi yang akan naik ini tuh akan membuat the Fed atau Bank Indonesia Hmm, naikin suku bunga nggak? Ya, terus kenapa gitu? Nah, implikasinya ini ada dua, bahkan ada tiga channel yang bisa kita perhatikan. Yang pertama gini, kalau inflasi naik, berarti Bank Sentral tuh harus menaikkan suku bunga. Itu memang ada tendensinya, itu udah kayak rules dari kebijakan moneter lah hmm, seperti itu gitu. Nah, tapi Bank Indonesia ngelihat inflasi di Indonesia ini masih tetap rendah. Untuk 2021 aja itu masih di bawah 2%. Jadi kita nggak oke. punya tekanan untuk mungkin suku bunga. Tapi kalau the Fed, dia ngelihat interest rate, inflasi dia itu udah di 6,8%. Sedangkan suku bunganya masih di 0 hingga 0,25. Jadi kan kita better kayak naruh duit kita di tempat yang lain dibanding kita nabung di bank. Nah, Ya, terus the Fed nggak mau nih kalau inflasi ini terus-terusan naik gitu ya, karena itu akan kayak mengganggu kestabilan makroekonominya di US sendiri. Akibatnya dia harus naikin suku bunga nih supaya inflasinya turun. Artinya orang nggak terlalu banyak spending tapi malah milih menabung. Itu seolah-olah kata oke. kuncinya gitulah untuk mengerem peredaran uang. Nah, jadi kalau misalnya suku bunga di The Fed dinaikin, itu ada potensi dolar menguat, rupiah tertekan, terdepresiasi. Nah, ini tuh gak baik buat ekuitas di domestik. Dan juga Hmm, kalau misalnya inflasi dan suku bunga di US naik, otomatis yield obligasi di global naik. Nah, kalau yield obligasi di global naik, ada potensi outflow dari domestik ke luar negeri. Nah, itu sih sebenarnya channelnya gitu. Terlepas dari emang kinerja pertumbuhan ekonomi di global itu akan menarik. Maksudnya tetap akan tumbuh tinggi. Jadi ekspor masih tetap tinggi, komoditas masih tetap tinggi. Tapi tadi nilai tukar rupiah dan juga outflow investor dari domestik ke luar negeri itu yang harus kita perhatikan. Tapi balik lagi ini sifatnya hanya temporer. Kenapa temporer? Karena Indonesia bersyukurnya sekarang ini tuh kita masih yang industrinya dan juga komoditasnya itu masih sangat dominan. Industri yang ke arah berbasis komoditas gitu. Nah, oke. jadi ini sangat diuntungkan dari kondisi yang kalau misalnya dolar cenderung menguat gitu, tapi kan nilai ekspor kita bisa naik dong. Hmm, Karena hmm, komoditas itu lagi booming, masih tetap akan booming gitu hingga di sepanjang oke. 2022 kayak batu bara, kayak CPO gitu, kayak mineral-mineral juga, mineral barang logam lainnya, barang tambang. Nah, itu yang kalau kita lihat masih tetap akan growth ke dari sisi emiten di domestik dan juga dari sisi ekspor ke pertumbuhan ekonomi gitu sih. Wow. Oke. Dari efek ini akankah kejadian untuk peningkatan suku bunga The Fed ini Kak terkait dengan rilis FOMC semalam Kak? Atau terbaru yang mengindikasikan akan potensi kebijakan moneter yang agresif? Kira-kira ada nggak Kak? Iya, iya, iya. Tadi adalah kalau suku bunganya itu beneran akan dinaikkan di bulan, setidaknya bulan Maret atau April ya. Jadi kita Hmm, lihat sih paling telat itu di bulan Juni tahun ini. Nah, jadi kita udah harus ancar-ancar nih untuk nyusun portofolio yang sekiranya dia itu justru diuntungkan dari posisi dolar yang menguat. Artinya oke. rupiah terdepresiasi. Nah, kita harus ancar-ancar misalnya kayak emiten-emiten yang punya komoditas ekspor yang lebih banyak atau yang lebih besar ataupun emiten-emiten yang berbasis shipping ke luar negeri. Karena kan pasti cost-nya itu kan di dalam dolar. Jadi kan dia Oke. secara kurs dia pasti akan diuntungkan gitu. Dan kita kayak udah mulai meminimalkan yang akan terdampak dari sisi kerugian kurs karena kalau dolar menguat jadi bahan bakunya bisa lebih mahal jadi marginnya bisa tertekan. Itu juga kita udah mulai harus lebih hati-hati nih untuk nyusun portofolio 2022 gitu. Kira-kira emitennya apa tuh Kak? Boleh tahu nggak? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita di tim riset ya masih cenderung tools-nya tuh masih relatif positif untuk Hmm, emiten-emiten yang berbasis seperti plantation seperti di CPO, kemudian oke. di logam tambang, bahkan yang batu bara juga. Karena apa? Karena setelah momen ini kan batu bara harganya masih tetap tinggi ya hingga Hmm, nanti hmm. first half tahun ini gitu. Karena musim dingin masih berlanjut hingga 2020 hingga first quartal 2002 atau di bulan Maret dan selanjutnya kalau kita lihat kalau misalnya nanti juga COVID-19 ini terjadi krisis energi juga masih tetap akan ada sedikit guncangan-guncangan ya kalau misalnya
COVID-19-nya juga menyebar, tapi di satu sisi aktivitas masih tetap tinggi. Karena lucunya gini, Omikron ini walaupun jumlahnya banyak, tapi nggak parah dampaknya. Jadi kayak masyarakat tuh cenderung kayak, ya udah, misalnya ya selalu tuh berpikir ya udah kalau misalnya dia positif ya, tapi tetap OTG. Maksudnya nggak ada gejalanya apa-apa gitu kan, masih tetap sehat, masih bisa ngapa-ngapain walaupun misal positif. Jadi kalau kita lihat aktivitas tuh masih tetap akan tinggi gitu, walaupun memang ada pembatasan. Nah, jadi kalau untuk yang basis seperti komoditas, kalau kita lihat kan emiten di bursa kan banyak nih yang seperti misalnya ya, misalnya seperti ADRO, misalnya seperti Astra Agro, dan juga kalau kita lihat LC, itu kan sebenarnya yang kita lihat emiten yang emang dia komoditas ekspornya cukup tinggi gitu ya, dan cenderung akan diuntungkan dari pemulihan ekonomi global, dari penguatan dolar juga, itu sih sebenarnya. Oke, kalau dari segi komoditas masih akan tinggi nggak sih, Kak? Iya. Jadi kita ngelihat kalau misalnya sekarang ini batu bara dan juga minyak dan juga CPO, walaupun dia terkoreksi karena Omicron dan global yang lagi all time high ya untuk COVID-nya, itu hanya sementara aja. Kayak mungkin hanya di mungkin worst case-nya di 2 minggu ini gitu. Justru itu yang kalau kita lihat kalau nanti bursa tertekan, kayak ya untuk bisa cicil-cicil beli untuk yang saham-saham, kalau kita saran sih pasti yang berbasis kayak ke komoditas gitu. Karena kalau kita lihat, kalau untuk kayak blue chip, betternya memang terus dicicil sepanjang 2022 karena justru akan tetap tumbuh gitu. Kalau kita lihat sih 2022 ini kayak IHSG harusnya at the end of the year di closing-nya itu tuh bisa lebih signifikan tumbuhnya dibandingkan di 2021. Gitu. Lebih membaik ya kayak jatuhnya ya seharusnya ya, karena ya bisa dibilang tadi beberapa saham juga dilihat juga lagi membagus nih di tahun ini, awal tahun loh. Iya. Terjaganya suplai kebutuhan, Kak, itu kalau dari segi batu bara kan kita banyak ada info juga kita ditahan ya selama sebulan tuh, kita tuh nggak boleh ekspor keluar tuh. Itu gimana sih, Kak, impact-nya tuh dari segi ya ekonomi kita nih, Kak? Bahwa kan itu katanya mencatat kerugian tuh lumayan gede ya per harinya loh itu. Gila sih, dengar biayanya aja tuh juga lumayan. Itu gimana, Kak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan itu apa namanya kayak lebih untuk mengalihkan supaya ketersediaan di dalam negeri tercukupi, dan juga kalau kita lihat juga supaya kayak emiten-emitennya kayak mulai beralih juga kan ke energi terbarukan ya. Tapi sebenarnya kan kayak di global sendiri kan banyak yang menjadi mitra ekspor batubara Indonesia, dan mereka sendiri kan nggak siap, maksudnya kayak kita langsung drastis untuk ngekat larangan ekspor gitu. Tapi tapi negara lain tuh masih tetap butuh ekspor batubaranya Indonesia, artinya mereka akan tetap harus butuh impor untuk dari Indonesia gitu, di tengah memang gaung dari climate change dan juga energi baru terbarukan. Kayak kita lihat kayak kemarin kayak Perancis dan juga kayak beberapa negara lain tuh kayak minta Indonesia jangan dong langsung nge-ban ekspor untuk batu baranya gitu. Dan kalau kita lihat malahan gara-gara larangan batu bara ekspor dari Indonesia, malah harga batu bara kalau kita lihat ini naik terus gitu kan. Nah, jadi dengan batu bara yang tetap naik terus ini yang malah membuat emiten yang masih tetap ekspor itu malah tetap diuntungkan dari sisi revenue-nya gitu. Jadi itu yang malah kayak agak-agak lucu ya, maksudnya kayak malah bikin loh harganya tetap tinggi gitu di saat harusnya udah mulai turun gitu. Tapi kalau kita lihat secara overall harga komoditas batu bara ini akan tetap masih tinggi. Jadi itu yang tetap kalau kita lihat ngejaga dari sisi revenue-nya si batu baranya ya gitu. Jadi ada potensi harusnya akan direvisi, kayak mungkin ada pengecualian lagi, nanti akan ada perkembangan dari aturan yang udah berlaku ini sih, harusnya gitu ya. Ya, makanya tadi saya pikir tuh kayak apa ada kejutan baru atau gimana ya, karena tuh dibilang ditahan, tadi kan banyak di media juga bilangnya kan kerugian per harinya juga lumayan, tapi harga saham batu bara tuh semuanya, ya tadi Kana bilang, terbilang pada naik semua sih, Kak. Itu jadi kayak momentum yang unik sih sebenarnya ya, Kak ya, kalau bisa dilihat. Oke. Kak, kalau dari tahun 2022 ini, sektor apa sih, Kak, yang benar-benar nih kira-kira buat di awal tahun mungkin ya asik banget buat dilirik nih, Kak? Kalau dari segi ekonominya ataupun dari segi informasi keuangannya, Kak? Iya, tadi jadi kan sudah disebut beberapa yang kira-kira yang benar-benar bisa menjadi, oh ini harus gua objektif buat pilih nih gitu. Ya, jadi sebenarnya ini juga menyongsong momen dari Ramadan ya, karena dan juga bentar lagi soalnya.
Iya, dan juga komoditas ya yang akan tetap jadi rising star ya kalau kita lihat di 2022. Selain itu juga emang sektor perbankan juga. Hmm. Tapi kita harus lihat momentumnya kan. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke kita mau pilih yang bisa tumbuh itu adalah kayak saham-saham yang emang masih berbasis kayak plantation gitu. Jadi sebenarnya kayak saham-saham dari CPO, emiten CPO itu udah mulai bisa untuk dilirik lagi nih. Dan juga sebenarnya adalah saham-saham farmasi. Karena gini, kita kan mengantisipasi ya, tapi sebenarnya kita nggak mau ini terjadi. Tapi ini antisipasi ya, saran aja untuk bisa mulai ngeker saham-saham farmasi lagi nih. Misalnya kayak yang terkait jarum suntik, karena kan Ya. nanti booster vaksin di awal tahun ini kan akan mulai rame ya. Nah, Ya, jadi betul. saham-saham farmasi terkait dengan vaksinasi, booster vaksin, dan juga emiten-emiten rumah sakit. Walaupun sebenarnya kita nggak mau kalau COVID itu akan naik lagi, tapi itu Hmm. something yang harus kita perhatikan. Jadi maksudnya kita tetap dapat keuntungan di tengah memang kondisi yang nggak kondusif ya. Jadi ya tadi saham-saham farmasi dan emiten kesehatan dan juga emiten rumah sakit itu sih sebenarnya ya. Dan Hmm. juga tadi untuk yang berbasis CPO. Karena gini, di tengah pemulihan ekonomi gitu ya, kalau kita lihat harusnya konsumsi masyarakat akan tumbuh dan juga biasa Indonesia nih kalau udah Indonesia dan juga kawasan Asia seperti Malaysia dan juga kawasan Asia lainnya yang umat muslimnya cukup banyak, itu pasti harga minyak sawit dan minyak goreng akan tetap tinggi. Nah, Betul. bahkan kabarnya ya kalau kita lihat berita tadi pagi itu pemerintah akan menggelontorkan subsidi sebesar 3,6 triliun untuk minyak goreng, menjaga minyak goreng di pasaran tetap stabil. Berarti apa? Berarti harga CPO itu akan tetap tinggi dan berarti harusnya emiten-emiten CPO seperti LSIP, Astra Agro, DSNG, kemudian SMMS gitu. Kalau kita lihat itu tetap tetap harusnya tetap masih bisa jadi kita pantau ya di radar kita gitu. Dan selanjutnya sih saham perbankan ya, karena pasti kalau dia kenaikan suku bunga, pasti kayak marginnya juga akan tetap naik gitu. Ditambah Hmm. juga permintaan kredit yang harusnya bisa tumbuh kalau pertumbuhan ekonominya udah semakin membaik. Nah, jadi itu Oke. sih. Jadi kalau kita lihat, tapi perbankan ini juga masih lihat momennya ya, karena gini biasanya kan seasonalnya kan IHSG ini akan terkoreksi ya di awal setelah Januari impact berlalu pasti itu akan agak-agak turun. Nah jadi better buy on weakness, sarannya sih selalu kayak gitu. Jadi ketika IHSG koreksi boleh cicil nih saham-saham blue chip ataupun saham-saham yang tadi kayak basis komoditas ataupun saham-saham farmasinya. Yap, bener. Minyak goreng lagi mahal banget, Kak. Ya, Terus, ini ada pertanyaan, kita coba buka sesi tanya jawab nih ya. Buat kita teman-teman yang boleh mau tanya. bertanya, silahkan. Kita lagi membahas tentang optimisme perekonomian domestik di 2022 nih. Kalau dari better pilih value atau growth stock sih, Kak? Iya, jadi kalau untuk yang growth atau value stock itu balik lagi ke kalau kita lihat momentumnya. Jadi sebenarnya dua-duanya ini masih bisa. Jadi kalau ke growth stock itu kan yang tetap bertumbuh walaupun harganya udah mahal, udah premium ya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya adalah kayak salah seperti BCA. Nah, itu Oke. juga kalau kita sebenarnya itu growth stock gitu. Sedangkan kalau value stock itu yang ngelihat kalau secara valuasinya dia masih menarik nih gitu. Kalau kita lihat saham perbankan juga ada seperti BNI atau seperti Hmm. kalau kita lihat BRI dan juga misalnya saham-saham yang masih murah kalau kita lihat seperti Astra, ASI itu Ya. juga masih relatif murah. UNTR, ITMG yang secara valuasi itu masih murah. Artinya price harga saham terhadap earnings potensinya atau secara book value-nya itu masih relatif kita bilang di grup di kelompoknya dia Ya, gitu ya, ya. sesama saham perbankan atau sesama saham pertambangan itu dia masih lebih murah gitu. Tapi kita lihat secara dengan prospek pemulihan ekonomi harusnya earnings-nya, revenue-nya meningkat. Jadi itu masih tetap bisa jadi katalis positif gitu untuk kita mulai akumulasi saham-saham yang value stock ataupun growth stock ya. Karena balik lagi sih, kalau nanti pertumbuhan ekonominya bagus, COVID-19-nya Mhm. terkendali, rupiahnya stabil, berarti IHSG nggak ada alasan untuk melemah. Maksudnya closingnya harusnya lebih tinggi dari yang kemarin ya kalau kita lihat. Hmm. Kalau kemarin udah sempat tembus all time high 6.700, harusnya untuk tahun 2020 bisa di atas 7.000 ya, Oke. 7.200 gitu banyaknya. Nah, berarti kan saham-saham yang jadi pendorong IHSG adalah ya saham-saham blue chip gitu. Itu Yap. yang lebih terdorongnya ke growth stock gitu. Oke. Cyclical atau defensive stock, Pak?
Iya, nah kalau cyclical atau defensif ini balik lagi gini. Jadi kan gini ya, kayak kayak koreksi IHSG ataupun koreksi bursa di global ini kayak Mhm. kita cuma tinggal kayak ride the wave gitu loh, Ya. ride the gelombang. Kenapa? Karena gini, sebentar-sebentar nih pasti COVID-19, Omicron nih pasti akan menggoyangkan dari bursa-bursa di kawasan Asia dan juga di Indonesia dan juga di US. Ditambah nanti kalau beneran gini, di bulan Januari aja The Fed udah jelas akan naikin suku bunga lebih cepat. Nah, berarti nanti kalau beneran bulan depan udah lebih jelas lagi dong, karena kan harusnya Maret tapering udah berakhir ya. Tapering itu kan adalah tadinya kan sama kayak BI, tadinya kan US itu The Fed beli-beli obligasi apa nginjek dolar ke pasar Ya. gitu kan. Sekarang dia narik dolarnya gitu supaya dia pelan-pelan narik dolar, akhirnya nanti suku bunga dinaikin. Suku bunga dinaikin tadi implikasinya adalah rupiah itu bisa terdepresiasi karena dolar bisa menguat dan juga bisa ada potensi outflow dari domestik ke luar negeri gitu. Artinya ada Hmm. tekanan sell off. Tapi itu sementara aja gitu. Karena mau nggak mau investor tuh balik lagi akan lihat, oh pertumbuhan Indonesia ini bagus banget. Dia komoditasnya oke, industrinya oke, nilai tukarnya juga lebih kuat dibandingkan kawasan Asia lainnya. Utang pemerintahnya relatif lebih rendah, COVID-19-nya terkendali. Nah, berarti Ya. kita nggak ada alasan dong untuk nggak menarik buat investor asing gitu. Pasti investor bisa masuk lagi. Jadi itu yang tadi dibilang bahwa tekanan dari kenaikan suku bunga kebijakan The Fed ini tuh akan lebih kencang lagi kemungkinan nanti di Februari dan di Maret. Karena mau nggak mau tapering itu kan akan berakhir di Maret. Jadi April hingga Juni paling lambat itu The Fed akan naikin suku bunga. Masalahnya gini, di Januari aja tuh pesannya The Fed udah jelas banget gitu. Apalagi di bulan Februari dan di Maret gitu. Itu sih sebenarnya yang kita lagi antisipasi. Jadi Oke. balik lagi apakah cyclical atau defensif? Gini, cyclical tadi kalau misalnya COVID-19 dan Omicron ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, kita pilihnya yang defensif. Yap. Defensif itu seperti saham-saham blue chip gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya, oh ternyata Omicron biasa aja, karena diprediksi kan Januari ini udah berakhir ya, Februari udah lewat lah Omicron Ya. gitu. Tapi kita nggak tahu apakah akan ada varian baru lagi. Karena sebenarnya arahnya udah lebih optimis sih, Rizal. Karena gini, COVID dibilang akan menjadi endemi biasa aja ya, jadi kayak virus biasa aja nanti kayak di tahun 2024. Berarti kan Hmm. lambat laun mutasinya itu akan lebih lemah. Maksudnya dalam Ya. arti kata nggak akan yang terlalu memberikan dampak yang lebih parah gitu dibandingkan kayak gelombang-gelombang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mulai ke cyclical. Cyclical ya kayak tadi adalah saham-saham yang seperti yang growth itu sangat-sangat signifikan gitu di tengah ada momentum atau tren yang baru. Misalnya seperti saham-saham Hmm. bank digital gitu. Bank digital kan ini banyak banget kan yang hari-hari baru-baru ini tuh tetap Ya. terus tumbuh gitu seperti BBHI, BGTG, Bank Amar, BEFIK. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori saham-saham yang cyclical. Siap. Thank you banget karena jelas banget nih untuk Iya, info sore hari ini tentang optimisme perekonomian domestik di 2022. Banyak iya, banget yang bisa iya. di-sharing. Thank you banget teman-teman tadi yang udah sempat nanya juga. Thank you Kana Mm-mm. untuk waktunya. Sampai ketemu di minggu depan di program Search Corner. Thank you Kana. Bye. Well, thank you. Bye.